improve the ADC accuracy. Jadi di sini kita akan mencoba meningkatkan akurasi ADC. Nanti ada dua cara yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah dengan cara memperpanjang bit, dan yang kedua nanti dengan cara menggunakan konversi secara rasiometrik. Nah, coba kita review dulu dari materi yang minggu kemarin ya. Ya. Nah, ini konversi dari analog ke digital. Ini sudah kita bahas pada minggu kemarin. Jadi nanti kalau suatu isyarat analog dijadikan digital, nah nanti akan ada proses pembulatan. Nah, proses pembulatan itu yang menjadikan nanti grafik output nanti tidak akan sama dengan inputnya. Tegangan keluaran yang direkonstruksi dari sistem digital itu tidak akan sama dengan aslinya. Nah, semakin akurat proses konversinya ini, nah berarti nanti semakin mendekati aslinya. Nah, keakurasian itu tergantung dari panjang datanya dalam bit dan sampling rate-nya. Nah, kalau ini contoh yang digambar ini itu sampling rate-nya yang berbeda. Ini yang paling atas ini menggunakan sampling rate yang paling tinggi, ya, quick ini ya. Ke atas kan semakin quick, yang ke bawah itu yang sampling rate yang paling rendah. Kita lihat nanti kalau sampling rate-nya itu tinggi, berarti nanti grafik yang biru ini mendekati aslinya. Semakin rendah, semakin jauh dari aslinya. Nah ini kalau sampling rate-nya berubah, maka otomatis keakurasian juga berubah. Nah, sekarang keakurasian juga dipengaruhi oleh panjang data output-nya. Panjang data output dari ADC. Nah, ini contohnya ini ada grafik input, ini menggunakan ADC 8 bit. Nah, ini outputnya ya jadi kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak seperti ini dalam batas-batas tertentu nanti masih dapat dikoreksi menggunakan low pass filter. Nah, jadi nanti di ADC nanti biasanya nanti ada low pass filternya. Low pass filter yang paling sederhana menggunakan RC ya, rangkaian R dengan C. Nah, ini untuk proses 8 bit seperti itu. Nah, untuk menganalisis dan untuk melihat bagaimana pengaruh dari penambahan panjang bit, nah kita menggunakan untuk data keluaran ADC 4 bit dulu. Nanti agar mudah nanti kalau kita mau mengamatinya. Nah, kita lihat di sini, ini seperti yang kemarin juga sudah kita bahas ya. Ada analog input yang nilainya itu dari 0 sampai 5 volt, kemudian ada output dalam format 4 bit yang nanti datanya itu dari 0 sampai 1111. Nah, kemarin juga sudah kita bahas juga dengan data output yang seperti ini, kita bisa menghitung resolusinya ini ya. Resolusi sama dengan delta V in max per 2n-1. Delta V in max ini dalam kenyataan biasanya itu menjadi V input max. Kenapa? Karena V input min itu biasanya 0. Jadi rumus aslinya delta V in max, perubahan tegangan input maksimal. Nah, biasanya tegangan input itu dari 0 sampai suatu tegangan tertentu. Ya, 0 sampai Vmax. Nah, maka rumus ini kadang-kadang ditulis V in max gitu aja. Tapi rumus aslinya seperti ini. Kemudian N ini merupakan panjang bitnya. Kalau di sini kita menggunakan panjang bit 4 bit, ya berarti ya delta V in max 5 dibagi 2 pangkat 4 min 1 sama dengan 0,333 volt. Atau kalau dipersenkan menjadi 6,67%. Jadi untuk resolusi ADC ini itu adalah 0,33 volt atau kadang-kadang disebutkan resolusinya adalah 6,67%. Nah, kemarin juga sudah kita demokan ya. Kalau diberi suatu tegangan, itu nanti data outputnya berapa? Nah, kita sedikit mengulang. Sebagai contoh di sini, kita beri tegangan masukan 3,1 volt, berapa data keluarannya? Nah, kita bisa menentukan data keluaran dengan mudah dengan cara rumus perbandingan. Rumus perbandingan ini delta V input max
Yang ini merupakan delta data mark. Nah, yang X2 ini data input, ini tegangan inputnya, yang Y2 ini merupakan data outputnya. Nah, kan sangat mudah di sini ya. Tinggal kita menggunakan rumus perbandingan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Sehingga nanti kalau kita mencari nilai Y2-nya, tinggal dikalikan aja, Y2 sama dengan Y1 per X1 kalikan X2. Nah, ini saya kira mudah ini ya, kemarin juga sudah kita singgung juga. Nah, kalau dimasukkan datanya, X2 itu berarti sama dengan 3,1 volt, kemudian X1 berarti sama dengan 5 volt. Ya, kemudian di sini delta data mark, perubahan data output maksimal itu 15, sehingga kalau kita masukkan, ini rumusnya, data sama dengan delta data mark per delta Vin mark kalikan Vin. Hasilnya adalah ini ya, 9,3 desimal. Karena di sini menggunakan successive approximation, berarti dibulatkan ke bawah, sehingga kalau dijadikan biner menjadi 1001 biner. Nah, sekarang kita coba kalau Vin itu kita variasi, tapi sedikit saja. Vin kita naikkan sedikit. Jadi tadi ini Vin yang pertama, sekarang Vin yang kedua. Kita lihat apakah ADC ini bisa membedakan tegangan input ataukah tidak. Tadi Vin yang pertama 3,1, sekarang kita coba masukkan Vin yang kedua 3,3. Nah, ini kira-kira data output itu di sini, di ini data outputnya. Nah, sebenarnya tanpa kita hitung kita sudah bisa menebak ya. 3,1 di sini, 3,2 di sini. Ini kalau dilihat dari tangga ini, dari tangga digital ini, ya, ini mestinya data output belum akan berubah ini mestinya ini. Nah, coba aja kita hitung ini kan. Ini merupakan tegangan inputnya, ini merupakan datanya. Nah, ini kalau kita hitung 15 per 5 kalikan 3,3 sama dengan 9,9. Nilai ini sudah berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan 9,3, ini 9,9. Tetapi kalau ini dibulatkan ke bawah, ya masih sama hasilnya. 1001 biner. Nah, itu berarti pengubahan input dari 3,1 ke 3,3 itu belum menjadikan data outputnya nanti berubah. Kenapa? Karena memang di sini ADC ini itu kalau inputnya berubah 0,333 volt, data output baru berubah untuk bit yang paling kanan atau LSB. Jadi data output itu berubah jika inputnya itu berubah 0,333 volt. Nah, itulah maknanya resolusi seperti itu. Nih ya, itu maknanya resolusi. Atau ini kalau kita menggunakan resolusi dalam persen, tegangan input itu baru berubah 6,67% dari delta Vin mark. Ya. Tegangan input itu berubah 6,67% dari delta Vin mark. Kalau terjadi seperti itu, maka data output baru berubah. Kalau perubahan tegangan input masih kurang dari 6,67% dari delta Vin mark, data keluaran belum akan berubah. Nah, ini makna resolusi dalam persen seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau format data output kita ubah. Format data output kita ubah, nanti efeknya apa terhadap dua tegangan yang kita masukkan ini. Ini kan kalau di sini dengan format data output 4 bit, dua tegangan ini dideteksi sebagai nilai yang sama karena datanya sama di sini ya. Nah, sekarang kalau format data output kita ubah. Tadi 4 bit menjadi 5 bit. Apa efeknya? Nah, ini menjadi 5 bit seperti ini. Ini tidak saya tuliskan seluruh nilai konversi, nanti jadi rumit ya. Jadi datanya jadi angka di sini terlalu rumit sehingga di sini saya lompat-lompati aja di sini ya. Nah, sekarang kita lihat untuk dua tegangan tadi yang kita masukkan. Nah, ini kalau kita lihat resolusinya ini ya. Resolusi kita hitung 5 per 2 pangkat 5 min 1. Nah, ini 0,161 volt. Ini berarti nanti tegangan input berubah 0,161 volt, maka data output sudah berubah. Tegangan input itu berubah 3,23% dari delta tegangan input
maksimal, nah nanti data output sudah berubah. Kalau kita coba masukkan tegangan inputnya, ini ya, 3,1 dan 3,3. Nah, kira-kira di sini 3,1 ini ya. 3,1. Satu tangga ini mewakili delta V 0,161 ya. Satu tangga ini karena resolusinya 0,161. Ya, ini berarti yang ini berarti 3,22 dikurangi 0,161. Yang ini berarti 3,22 ditambah 0,161. Nah, kita lihat data outputnya. Nah, meskipun demikian kita juga sudah bisa menebak ya kalau seperti ini, wah ini berarti sudah beda data outputnya. Tapi coba kita lihat, kita coba untuk masukkan ke persamaan ini ya. Oke, kita masukkan ke persamaan. Di sini data sama dengan delta data max per delta Vin kalikan Vin. Ini delta Vin max 5 volt, delta data max 31. Nah, sekarang Vin 3,1, outputnya berapa? Nah, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan ini. Hasilnya adalah 19,2 dalam desimal. Dibulatkan ke bawah jadi 19, dikonversikan ke data digital menjadi 10011. Nah, ini berarti di sini hasilnya adalah 3,1 volt dikonversikan ke desimal menjadi data 10011. Nah, sekarang kalau 3,3 dikonversikan ke desimal menjadi berapa datanya? Ya. Nah, ini datanya menjadi 20,7 desimal atau sama dengan 10100. Nah, berarti di sini dengan format data output itu 5 bit, di sini tegangan 3,1 dan tegangan 3,3 itu akan dikonversi dengan hasil yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang dengan format data output 5 bit itu berarti mempunyai resolusi 0,161. Ada perubahan tegangan input sebesar 0,161 itu output sudah bisa berubah. Artinya perubahan tegangan input 0,161 itu sudah terdeteksi oleh ADC ini. Nah, kebetulan di sini 3,1 ke 3,3 sudah berubah 0,2. Nah, berarti data output sudah berubah. Nah, ini berarti dengan format data ADC 5 bit itu data output menjadi lebih akurat. Karena memang di sini kalau menggunakan 5 bit, data output bisa bervariasi dari 0 sampai 31. Kalau dengan data output 4 bit tadi hanya 0 sampai 15 ya. Nah, itu penambahan panjang bit pada ADC itu akan menjadikan data output itu menjadi lebih akurat. Penambahan bit pada format ADC itu akan menjadikan ADC mempunyai nilai resolusi yang lebih rendah. Dengan demikian data akan menjadi akurat. The smaller the conversion resolution, the more precise the ADC output will be. Ini ya. Dan hal ini dapat dilakukan mengurangi resolusi dapat dilakukan dengan cara menambah panjang ADC. Nah, sekarang ada cara lain supaya nanti ADC itu menjadi lebih presisi tanpa mengubah panjang datanya. Nah, ini dikenal dengan cara yang namanya rasiometrik ya, atau rasiometric conversion. Nah, oke, untuk mempermudah untuk pemahaman kita kembali kepada ADC 4 bit ini. Di sini tegangan input 0 hingga 5 volt. Data output 0 hingga 1111. Kita menggunakan nilai input yang sama di sini, menggunakan 3,1 ya, seperti tadi. Kemudian kita mengecek lagi untuk delta Vin max, delta data output max. Ya, masih sama ya. Delta Vin max itu sama 5 volt, delta data output max 15. Nah,
sekarang kita mengasumsikan tegangan input itu hanya berkisar 2-4 saja. Ya. Loh, kok dibuat seperti ini? Ya, pada kenyataannya nanti tegangan input itu tidak akan 0-5. ADC memang mampu mengonversi tegangan input 0-5 volt. Tetapi dalam kenyataan kadang-kadang tegangan input yang terjadi itu hanya 0 sampai sekian volt, tidak akan sampai 5 volt. Kadang-kadang seperti itu. Contoh, kemarin pada waktu kalian mengerjakan tugas itu ya, untuk mengonversi angka pada nomor induk mahasiswa. Tegangan input 0 sampai 5 volt. Tetapi yang dikonversi itu hanya 2 digit NIM yang paling belakang ditambah 01. Itu satuannya dalam milivolt. Nah, padahal NIM yang paling belakang itu maksimal berapa? Nah, maksimal itu saya kira hanya sekitar berapa kemarin ya? 30-an ya, 30 atau mungkin 35 itu nomor NIM yang belakang. Nomor NIM yang belakang dibalik. Nah, kalau dibalik berarti mungkin maksimal angkanya berapa? Ya kalau nanti angkanya 39 berarti maksimal 90 sekian ya. 90 sekian ditambah 0 di belakang, berarti maksimal itu hanya sekitar 900 milivolt. ADC mampu mengonversi 0 sampai 5 volt, tetapi tegangan yang ada itu hanya 0 sampai 1 volt. 0 sampai 900 milivolt kalau pada kasus yang kemarin. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Jadi tegangan input itu tidak akan terjadi di semua kisaran ini. Nah, sekarang sebagai contoh, kita contohkan di sini. ADC itu memang mampu mengonversi 0 sampai 5 volt, cuman input itu hanya akan terjadi dari 2 sampai 4 volt saja di sini. Ya. Input tidak akan keluar dari 2 sampai 4 volt. Input tidak akan kurang dari 2 volt, input juga tidak akan melebihi 4 volt. Apakah ada input yang seperti itu? Oh, banyak sekali. Ya. Contohnya nanti kalau nanti kita mengonversi ADC dari sensor arus. Sensor arus nanti itu ada yang analog, ada yang digital. Tapi kebanyakan menggunakan yang analog ya, yang digunakannya. Nanti dikonversi menggunakan ADC untuk jadi data digital dan diolah menggunakan microcontroller. Sensor arus itu kalau arusnya 0, tegangannya di tengah-tengah di sini, 2,5 volt di sini. Kalau arusnya minus, ya dia ke bawah. Arusnya positif, ya dia ke atas. Nah, kan gitu. Nah, minus pun tidak akan sampai mentok sampai 0. Paling-paling hanya mentok sampai sekitar 2 atau 1, sekian. Kalau ke atas pun tidak akan mentok sampai 5 volt. Ya. Nah, itu. Nah, jadi tegangan input ADC itu dalam kenyataan, itu dalam banyak kasus, itu nanti tidak akan sama dengan rentang ADC yang disediakan oleh ADC-nya. Nah, sebagai contoh di sini, kita mengonversi tegangan input 2-4 volt saja. Nah, kita bisa mempunyai kesempatan untuk meningkatkan akurasi ADC. Dengan cara bagaimana? Nah, ini. Dengan cara melakukan pengubahan tegangan maksimal yang dikonversi. Kalau ini kan tegangan maksimal yang dikonversikan 5 volt. Nah, kita bisa mengecilkan resolusi ADC dengan cara menurunkan ini, yang garis merah ini kita turunkan ke sini. Ya. Garis merah kita turunkan ke sini, berarti otomatis nanti tangga digital ini akan semakin kecil. Nah, coba ya, kalau kita turunkan ini garis merah ke sini, ini tangga digital akan semakin kecil. Nanti kita hitung juga nanti nilai resolusinya. Ini resolusi yang asli seperti itu, rumusnya. Kalau kita ini yang asli 0,33 volt. Nah, sekarang kalau kita kecilkan, nah ini, adjust the maximum conversion voltage. Perhatikan, tadi tegangan maksimal konversi 5 volt, sekarang dijadikan 4 volt. Ya otomatis tangganya jadi lebih kecil. Ini ya, dari 0 sampai 4 saja. Tetapi data output tetap 0 sampai 1,1,1,1. Ya otomatis tangganya ini akan lebih kecil ukurannya. Karena lebih kecil ukurannya, resolusinya juga lebih kecil resolusinya.
Kalau kita hitung resolusinya, kita masukkan ke rumus itu. Nah ini V in max itu delta V in max 4, N-nya tetap sama 4. Nah berarti 4 dibagi 15, 0,267. Nah berarti kita mempunyai resolusi 0,267. Kalau tadi resolusinya 0,333, sekarang 0,267. Resolusi lebih kecil, berarti data output akan lebih tepat. Nah itu ya, tadi yang pertama adalah dengan menggeser maksimum conversion voltage, dikecilkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Karena tegangannya maksimal yang terjadi hanya 4 volt, ya kita turunkan jangan sampai 5 volt, cuma sampai 4 saja di sini. Ya. Nah, kalau tegangan output dapat diperkecil, tegangan maksimal dapat diperkecil, tentunya tegangan minimal pun dapat diperbesar. Kalau memang tegangan yang diukur itu cuma 2 sampai 4 volt, yang bawah ini jangan dari 0 volt ya, ini kita tarik ke atas. Tarik ke atas ini. Ya, tarik ke atas ini. Nah, oke, kalau ini kita tarik ke atas, ya nanti otomatis tangganya akan semakin kecil, tangga digitalnya. Nah, ini ya, kita tarik ke atas. Nah, sehingga sekarang tangganya jadi lebih kecil. Kita lihat V in max-nya juga menjadi mengecil, tapi delta data max tidak ada perubahan. Nah, berarti di sini kalau kita hitung nilai resolusinya ya delta V in max itu 2 volt. Nah, ini N-nya tetap sama 4, resolusinya menjadi 0,133. Nah, di sini tangga digital akan jadi lebih kecil, resolusi juga lebih kecil. Dengan demikian data output akan menjadi lebih akurat. Nah, ini merupakan usaha untuk meningkatkan akurasi data output dari ADC. Nah, cuman memang nanti tidak semua IC dapat diperlakukan seperti ini. Tidak semua IC itu dapat digeser maksimum conversion voltage sama minimum conversion voltage-nya. Untuk IC 0804 ini bisa kita atur memang ya. Maksimum bisa kita atur, minimum bisa kita atur juga. Untuk ADC 0804 karena itu memang IC khusus untuk ADC. Untuk ADC di microcontroller ATmega 328, nah itu yang dapat diatur yang atas saja. Kalau yang bawah tidak bisa. Kecuali kalau nanti menggunakan differential conversion ya, nanti mungkin agak rumit lagi kalau seperti itu. Tapi bisa yang bawah sebenarnya. Cuman pada umumnya yang digeser itu yang atas saja sebenarnya. Biasanya ya. Nah itu. Jadi untuk konversi secara rasiometrik itu nanti teorinya seperti ini dengan cara mengubah batas maksimal tegangan konversi dan minimal tegangan konversi. Nah, nanti bagaimana caranya? Nah, nanti dapat dilihat di IC ADC-nya masing-masing. Dapat dilihat di datasheet-nya. Nah, kalau di diktat itu memang kita mengambil contoh yang ADC 0804. Ya. Dan di sana sudah ada cara untuk melakukan pengaturan seperti ini.